banyak kita habiskan waktu kita dalam kehidupan ini untuk mimpi dan obsesi kita. Sampai-sampai kita letih, bahkan hampir waktu-waktu itu kita kuras untuk senantiasa mewujudkan impian-impian kita. Ada yang memimpikan harta, maka ia bekerja tak kenal waktu. Ada yang memimpikan kedudukan, maka segala cara ia tempuh. Ada pula orang yang menginginkan penilaian-penilaian manusia, sehingga ia berupaya untuk terus bekerja agar ia mendapatkan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu predikat di dalam Al-Quran yang mesti menjadi obsesi kita, menjadi impian kita. Itulah gelar yang kita impi-impikan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar-gelar itu, dan itulah yang saat ini selalu kita inginkan, kita harapkan, kita raih. Maka ikhwani fillah izzakumullah, bagaimana dan apa gelar itu yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Sebelum kita sampaikan beberapa gelar yang dipampangkan oleh Allah dalam Al-Quran, mari kita luruskan niat kita. Mari kita perbaiki motivasi kita. Karena kebaikan itu tidak semata-mata dinilai dari hasil kita, tetapi akan dinilai dari niat dan motivasi kita. Tidak semata-mata dinilai dari cara baik kita, tapi juga dinilai dari tujuan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun tushhida fa'utiya bihi fa'arafahu bi ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta la an yuqala jari' faqad kila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Orang yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat adalah laki-laki yang mati syahid di jalan Allah. Lalu dia didatangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepadanya. Maka pun ia mengakui nikmat-nikmat itu. Maka Allah berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu?" Maka orang tersebut pun menjawab, "Aku telah berperang di jalan Allah sampai aku mati." Maka Allah berkata, "Engkau dusta. Akan tetapi engkau melakukan itu supaya disebut sebagai seorang pemberani, dan ucapan itu telah dilontarkan. Kemudian diperintahkanlah agar orang tersebut dibawa. Maka dia pun diseret dengan wajahnya terjerembab ke tanah, sampai dia pun dilemparkan ke neraka." Akhi fillah izzakumullah, hadis berikutnya, "Warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Kemudian, akhi fillah azakumullah, ada orang yang belajar agama dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Lalu orang itu didatangkan. Lalu Allah memperlihatkan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Dan orang itu pun mengakuinya. Maka Allah berkata, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Maka ia pun menjawab, "Aku telah belajar agama, mengajarkannya, dan aku telah membaca Al-Quran." Maka Allah pun berkata, "Engkau dusta. Engkau dusta. Akan tetapi engkau belajar agama supaya disebut alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut qari. Dan ucapan itu telah dilontarkan. Kemudian ia diperintahkan
dibawa, maka dia pun diseret dengan wajahnya, terjerembab ke tanah, sampai dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Ikhwani fil izakumullah, sungguh sangat mengerikan apa yang kita baca di dalam hadis ini. Meskipun orang-orang mengenal kita sebagai syahid, orang-orang mengenal kita sebagai ustadz yang piawai dalam berdakwah, mengenal kita sebagai orang guru ngaji yang luar biasa merdu suaranya, ternyata di yaumul akhir kita tidak tahu. Karena hanya Allah yang melihat keikhlasan kita. Banyak sekali orang mengira ia faham, tahu akan keikhlasan seseorang. Tidak ada satupun manusia yang tahu tentang keikhlasan dirinya dan orang lain. Tidak pantas kalau kita mengatakan mungkin dia tidak ikhlas. Karena tidak mungkin ada manusia yang tahu tentang suasana hati dan keikhlasan seseorang. Manusia itu hanya bisa berusaha untuk ikhlas. Tetapi menetapkan, menentukan, mengakui dirinya ikhlas, tak satupun yang bisa. Banyak di antara kita yang bicara, aku ikhlas kok, aku ikhlaskan. Ya, mulut berucap demikian. Tetapi hati kita hanya Allah yang tahu. Karenanya ikhwani fil azakumullah, jika kita mengejar gelar-gelar dunia, boleh jadi kita tidak tahu bagaimana meraih ketinggian gelar-gelar di langit. Apa saja gelar langit yang menjadi impian kita selama ini? Ada 5 gelar yang kita impikan selama ini. Kita belajar, kita bekerja, kita berdakwah, kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita beribadah. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, kita berharap Allah menilai ibadah kita itu dan memberikan gelar-gelar langit kepada kita. Yang pertama takwa, yang kedua ulul albab, yang ketiga rabbani, yang keempat ibadur rahman, yang kelima as-sabiqunal awwalun. Akhi fil aizamukumullah, takwa ini merupakan gelar yang paling tinggi yang kita harapkan, karena takwa ini luar biasa. Ya. Mereka yang mendapatkan ketakwaan, gelar ketakwaan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh wa may yatawakkal 'ala Allah. Banyak sekali ayat-ayat menjelaskan takwa dan tawakal. Terutama takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwa mereka yang dimaksud dengan orang-orang bertakwa itu ketika mereka beriman kepada yang gaib, melaksanakan ibadah, salat, dan menginfakkan sebagian apa yang mereka dapatkan direzekikan oleh Allah kepada mereka. Takwa ini merupakan solusi. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bukan secara pribadi ketakwaan ini akan memberikan kemaslahatan. Bahkan takwa ini akan mewarnai kehidupan kita dalam bernegara. Aman dan sentosa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan dibuka. Lafatahna alaihim barakat. Akan dibuka kepada mereka kunci-kunci keberkahan. Baik itu datangnya dari langit ataupun tumbuh di atas tanah, di atas bumi. Masya Allah, ketakwaan ini merupakan gelar yang pertama yang mesti kita usahakan. Bagaimanapun kita saling mencintai di dunia, tidak menjadi bukti tanda bahwa kita akan saling mencintai di yaumul akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, seia dan sekata, sepenanggungan ketika di dunia, tapi nanti mereka di yaumul akhir akan bermusuhan. Hanya satu orang baik dan melakukan kebaikan yang tidak akan bermusuhan, yaitu mereka illal muttaqin. Orang yang termasuk di antara dimasukkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa.
Takwa ini, akhi fil azakumullah, gelar yang paling tinggi yang mesti kita raih. Yang kedua, gelar berikutnya adalah ulul albab. Ulul albab. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah ke-38 ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa yatadzakkar ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayat dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ulul albab. Begitu pula di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 190-191. Allah ungkapkan lagi kriteria mereka yang disebut dengan ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini juga menjadi gelar kedua disebutkan di sini bahwa orang-orang yang disebut dengan ulul albab itu adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah di saat berdirinya, mengingat Allah di saat duduknya, mengingat Allah di saat berbaringnya. Tidak ada lagi suasana manusia kecuali di sana ia sebutkan ayat-ayat Allah. Ia ingat Allah. Yadhkurunallaha. Mereka yang rajin mengingat Allah. Meskipun dalam kondisi qiyama, dalam kondisi berdiri, wa qu'uda, atau mereka dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, atau mereka pun dalam kondisi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tidak semata-mata mereka itu berzikir di saat berdiri, duduk maupun berbaring, tetapi akal dan otak mereka itu tidak pernah berhenti untuk senantiasa mencari hikmah di balik peristiwa yang ia alami. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ia pun berpikir, memikirkan tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi. Seraya ia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Lindungilah kami dari azab neraka. Akhi fil azakumullah. Gelar kedua adalah ulul albab. Gelar pertama adalah takwa. Dan gelar yang ketiga, Al-Quran menyebutnya dengan Rabbani. Kunu Rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi Rabbani. Karena kamu mengajarkan kitab dan kamu mempelajarinya. Ada dua aktivitas generasi Rabbani yang mendapatkan gelar sebagai Rabbani. Rabbani itu ketika ia sibuk di dalam belajar dan ia pun sibuk di dalam mengajar. Maka itulah Rabbani. Kemudian as-sabiqunal awwalun. Ini gelar yang keempat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu maksudnya adalah orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam. Di antara mereka itu ada golongan muhajirin, ada golongan ansar. Dan banyak lagi di antara mereka. Dalam surah At-Taubah, dalam ayat ini Allah ketengahkan bahwa as-sabiqunal awwalun itu merupakan gelar yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang setia bersama Nabi dalam dakwahnya sejak mula. Nah, yang kelima, gelar apa yang kita kejar di dalam hidup ini? Gelar yang ada dalam Al-Quran, yaitu ibadur rahman. Hamba Allah yang maha kasih. Hamba Allah yang maha sayang. Wa ibadur rahman. Alladzina yamshuna alal ardi hauna. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Hauna. Kerendahan hati mereka itu,
kerendahan hati mereka bukan semata-mata dilihat dari sederhananya, dari low profilnya, tetapi kesederhanaan mereka itu terbukti dengan mampunya mereka menghadapi ujian-ujian dalam hidupnya. Apa di antaranya yang bakal mereka alami, hadapi? Bahwa hamba Allah yang Maha Kasih itu ketika ia berjalan di muka bumi, maka dia hauna, ia tawadu. Meskipun orang-orang jahil itu menyapa mereka, orang-orang bodoh itu menyapa mereka, maka dia hanya cukup mengucapkan qalu salama. Insyaallah indahnya ya. Ada enggak di antara kita yang dihina, tapi dia balas dengan semoga engkau selamat. Masya Allah, akhi fil azakumullah. Ibadur Rahman tidak semata-mata ada di dalam ayat Al-Furqan ayat 63. Tetapi penyebutan Ibadur Rahman itu juga Allah muat di dalam surah Al-Furqan ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Begitu pula Ibadur Rahman di dalam surah Al-Furqan 65. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya Tuhan kami, jauhkan azab kepada kami. Karena sungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang amat kekal. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang Ibadur Rahman. Salah satunya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama. Ini juga merupakan kriteria dari Ibadur Rahman. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Akhi fil azakumullah. Gelar yang berikutnya adalah setelah Ibadur Rahman tadi ada 5 ya. Yang pertama takwa, yang kedua ulul albab, yang ketiga rabbani, yang keempat adalah as-sabiqun al-awwalun, dan yang kelima adalah Ibadur Rahman. Akhi fil azakumullah, inilah 5 obsesi kita di dalam kehidupan ini agar kita mendapatkan gelar yang disebut oleh Allah dengan muttaqin, agar kita mendapatkan gelar yang disebut oleh Allah dengan ulul albab, agar kita mendapatkan gelar yang disebut oleh Allah dengan rabbani atau as-sabiqun al-awwalun atau Ibadur Rahman. Ini yang kita harapkan, semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan iman kita sehingga kita pun mendapatkan kriteria itu. Ibadur Rahman di dalam surah Al-Furqan ayat 64 sampai 77 ini harus kita bahas ya, satu-satu ciri-ciri mereka. Ciri Ibadur Rahman itu apa? Muttaqin itu apa? Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sikap kita dan senantiasa pula menyelaraskan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita yakini, tentunya di bawah bimbingan Quran dan Sunnah yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.